Shalom, apa kabar semuanya? Sekali lagi saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali saya menyapa saudara lewat video singkat ini. Dan saat ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang penting. Pertanyaannya apa? Pelayanan itu sebenarnya untuk Tuhan, apa untuk orang lain, atau untuk diri sendiri sih? Nah, kalau ada di antara saudara yang bertanya-tanya seperti ini, saya harap jawaban ini cukup menjelaskan kita semua, ya. Pelayanan ya pasti untuk Tuhan. Tapi saya mau kupas lebih lanjut begini. Yesaya 6 ayat 8 bilang begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Ya. Jadi, siapa yang akan kuutus katanya? Siapa yang mau pergi untuk aku? Ya, Tuhan bilang begitu, siapa yang mau pergi untuk aku? Jadi memang pelayanan itu untuk Tuhan. Tapi dalam artian begini, Tuhan memberi tugas kepada kita untuk melayani. Artinya panggilan untuk melayani itu asalnya dari Tuhan. Artinya apa? Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Memang pelayanan apa yang harus kita lakukan ya seringkali itu ditentukan oleh gereja. Tetapi panggilan untuk melayani itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara harus membedakan kedua hal ini, ya. Pelayanan yang harus kita lakukan bisa ditentukan oleh gereja, bisa ditentukan oleh hamba Tuhan, atau siapapun yang sedang kita layani saat itu dalam kapasitas gereja di mana kita melayani. Ya, gereja yang menentukan, tetapi panggilan untuk melayani itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Kisah para Rasul 20 ayat 24 bilang gini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Sampai situ dulu kita baca. Artinya apa? Kalau tugasnya dari Tuhan, ya, pelayanan di gereja boleh berhenti. Tetapi tugas kita melayani Tuhan dengan hidup kita gak akan pernah berhenti. Tolong dicatat ya. Tugas melayani dari gereja bisa berhenti, tapi melayani Tuhan dengan hidup kita gak akan pernah berakhir, gak akan pernah berhenti. Itu asalnya panggilan dari Tuhan dan sifatnya seumur hidup kita. So, does that make it clear for you? Good. Jawaban saya yang kedua. Ada lebih dari satu jawaban. Oh iya dong. Pelayanan kita ya ditujukan kepada orang lain. Maksudnya apa? Gini. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 bilang gini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, tolong dicatat yang pertama tuh. Yang kedua, lanjutan ayat yang tadi, Kisah 20 ayat 24b. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil karunia Allah. Ya. Nah, di dalam ayat yang terakhir tadi Paulus mengatakan demikian sebagai kutipan dari amanat agung Tuhan Yesus. Artinya apa? Ini bukti bahwa setiap murid Tuhan Yesus, terlepas dari mereka hadir ketika Tuhan Yesus sedang mengucapkan amanat agung itu ataupun tidak, hadir secara fisik ataupun tidak, semua murid Tuhan Yesus terikat kepada panggilan yang sama. Artinya, saudara dan saya juga terikat oleh panggilan yang sama. Yaitu apa? Untuk memberikan kesaksian tentang Injil karunia Allah. Jadi, kalau kita melihat dari dua ayat ini,
ada dua sasaran pelayanan kalau begitu. Yang pertama adalah bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kepada tubuh Kristus, supaya bisa bertumbuh imannya. Ya, jadi ada dua sasaran pelayanan kita. Dan dua-duanya orang lain, bukan diri sendiri. Oke? Tuh. Sekarang jawaban yang ketiga. Pelayanan kita yang membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Gini, maksud saya. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 3-4 bilang begini. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, 1 Tesalonika 3 ayat 6-9 juga bilang begini. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ya, ini Paulus ngomong ketika dia sudah di dalam penjara. Di dalam kesesakan dan kesukaran dia terhibur oleh iman dari jemaat di Tesalonika. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Jadi, dua ayat ini, baik Yohanes maupun Paulus, dua-duanya menceritakan sukacita yang besar ketika mereka melihat orang-orang yang mereka layani bertumbuh dalam iman mereka. Nah, hal yang sama akan dirasakan oleh setiap orang yang melakukan pelayanan karena taat dan mengasihi Tuhan. Pasti akan mengalami reward ini dalam hatinya. Ya, ketika mereka melihat orang yang dilayaninya mengalami perjumpaan dan jamaahan Tuhan. What is the reward? I'm not talking about material rewards. Bukan reward atau hadiah dalam arti materi. Sesuatu yang dinilai atau sesuatu yang dianggap bernilai oleh dunia ini. No, bukan itu. Ya, rewardnya adalah sukacita, menyadari bahwa kita sedang memenuhi our life purpose. That is to do the will of God. Ya, jadi Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Juga Mazmur 40 ayat 9, Daud senada itu dia mengatakan begini, aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allah. Jadi our life purpose is actually to do His will. Dan kita hanya bisa fulfill itu, kita bisa lakukan itu ketika kita melayani Tuhan. Ya. So, jawaban pertanyaan saya untuk tadi, pertanyaan yang tadi, pelayanan itu apa untuk Tuhan, untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Jawaban saya ini. Dalam pelayanan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kita lakukan bagi orang lain, dan kita mendapat kepuasan hidup ketika kita melakukannya. So, I hope this clears up everything for you. Dan saya berharap ini menjadi satu berkat bagi kita semua. God bless you all.